Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pelajaran Asmaul Husna. Kita awali dengan bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita kepada Asmaul Husna yang ke-41. Al-Hasib. Apa baca Ibu? Al-Hasib. Nah, Al-Hasibu alladzi yuhasibu ibadahu al-a'malihim yuhasibu ta'i'ina ala ta'atihim wa yuhasibul 'asi ala ma'siyatihim. Nah, itu artinya al-hasib adalah dia yang menghitung, yang meneliti. Siapa? Ibadahu akan hamba-hambanya. Al-a'malihim, apa yang dihisab, apa yang dihitung, apa yang diteliti. Al-a'malihim yaitu amal-amal perbuatan. Amal perbuatannya siapa? Amal perbuatan hamba-hambanya. Semua amal perbuatan diteliti, dihitung ya oleh al-hasib. Al-hasib adalah asma Allah. Yuhasibu ta'i'ina 'ala ta'atihim ya. Menghitung, meneliti, menghisab. Ta'i'ina orang-orang yang taat, 'ala ta'atihim di atas ketaatan mereka. Orang-orang taatnya diteliti, bentuk ketaatannya diteliti, dihitung, nah, ya dihisab. Wa yuhasibul 'asi, dan juga menghitung orang-orang yang maksiat, ala maksiatihim, atas maksiat mereka. Tuh. Jadi al-hasib itu adalah Allah yang menghitung akan hambanya atas amal-amal perbuatan, baik itu yang taat ataupun yang maksiat. Maka secara singkatnya al-hasib itu artinya yang maha memperhitungkan. Nah, di dalam memperhitungkan amal perbuatan hamba-hamba Allah, Allah mengutus 2 malaikat. Bu, Allah mengutus 2 malaikat kepada masing-masing hamba, yaitu malaikat yang pertama malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini yang mencatat amalan taat, amal ibadah yang baik. Tuh, pekerjaan dari malaikat raqib. Yang satu malaikat atid, yaitu mencatat amal perbuatan yang buruk, amal perbuatan yang maksiat. Tapi kedua malaikat tersebut hanya mencatat, hanya melaporkan yang sifatnya zahir, yang sifatnya jasad. Misalnya mata, misalnya telinga, mata sedang melihat apa ya, telinga sedang mendengarkan apa, langkah kaki pergi kemana, tangan melakukan apa. Nah, itu yang sifat-sifatnya zahir. Mulut sedang berbicarakah, atau sedang berzikirkah, atau sedang bergosipkah, atau sedang ya bermacam-macam perbuatan dari masing-masing anggota tubuh. Jadi yang sifatnya zahir. Sedangkan yang berkaitannya dengan perbuatan hati itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kapan hatinya sedang taat, sedang ridho,
sedang ikhlas, sedang sabar, itu Allah yang mengetahuinya. Atau kapan hatinya sedang bermaksiat, sedang iri, sedang dengki, sedang benci, sedang marah, sedang ria, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Tuh ya. Jadi sedang sombong itu semua Allah yang mengetahui ya. Langsung Allah yang mengetahui dan langsung Allah yang mengumpulkan semua ketaatan yang berkaitan dengan hati. Bu, malaikat Raqib dan Atid aja tuh nggak tahu isi hati ibu. Jadi jangan suka berprasangka sama orang lain. Tuh liatin. Ih, pasti dia malah ria. Pulgu malaikat Raqib Atid aja kagak tahu, nah ibu-ibu sok tahu. Tuh kan dia mah kalau ketemu sama aku gak pernah aja dia nyapa. Jangan, semua jangannya. Jangan asem, jangan bayem, jangan sop ya. Sekarang mah baca status orang, ibu menduga perasaan orang, bener nggak? Baca status, ya Allah tolonglah hambamu ini ya, mikir dah. Orang pukul dia lagi berdoa ya. Nah, jadi jangan suka berprasangka. Raqib Atid aja tuh bu, yang setiap hari ada bersama kita, itu nggak bisa tahu bagaimana bentuk perasaan kita. Jadi ibu jangan mikir yang aneh-aneh sama anak-anak, sama suami dicurigai terus ya. Pulang telat curiga, pulang cepet curiga, kagak pulang apalagi, masya Allah. Aduh ya, jadi ingat ya, itulah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ya akan memperhitungkan perbuatan manusia? Nanti setelah kita kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Kampung halaman kita bersama di mana bu? Di padang mahsyar, di kampung akhirat. Setelah kiamat terjadi, kemudian manusia semua dimatikan, alam dihancurkan, kemudian Allah kemudian membangkitkan kita semua ya, kembali berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah manusia akan dihisab, manusia akan diperiksa satu persatu. Bu, nah ya, setelah dihisab nanti akan ditimbang. Ditimbang ini artinya dikalkulasikan dari catatan, ditulis satu, mana Raqib Atid catatannya, dikumpulkan ini taat, ini maksiat, ini baik, ini buruk, ini ibadah, ini durhaka. Nanti kan sudah dikumpulkan akan ditimbang, namanya di mizan. Di mizan ditimbang, lalu akan dibuktikan timbangannya itu, diberikan laporan catatan buku amal. Dari mana dia mendapatkan buku amal, apakah dari kanan atau kiri, itulah menjadi pertanda bagi setiap manusia akan ditempatkan di mana. Selamatlah bagi seorang hamba yang mendapati amalan catatan perbuatannya dari sebelah kanan. Celakalah bagi yang mendapatkannya dari arah sebelah kiri. Nah, di dalam menghisab ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membaginya menjadi 3 kelompok. Nah ya, kelompok yang pertama,
Orang-orang yang tidak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali nggak dihisab. Ini mah sudah pasti nih, ahli surga, masukkan ke dalam surga. Nggak dihitung, nggak dilihat-lihat. Oh, yang ini mau nggak usah dilihat-lihat, langsung masuk ke dalam neraka. Tuh. Jadi pengertian tidak dihisab itu bukan ahli surga saja, Bu. Ahli neraka pun ada yang dia masuk ke dalam neraka tanpa melalui hisab. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang mudah, yang ringan, yang tidak berbelit-belit. Ini biasanya bagi orang yang punya ordal, orang dalam. Ngelamar kerjaan teh ya Bu ya, cuma ya kan, hanya cuma apa ya, pada dasarnya sudah pasti diterima ya kan. Nah, nih orang dalam, masalahnya kita punya nggak orang dalam untuk urusan akhirat. Nah ya, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang sangat teliti. Diteliti, ditanya hal-hal yang nggak penting ditanya, itu mah alasan doang, pada dasarnya mah kerjaannya nggak bakal diterima. Nggak masuk ya, cuma formalitas aja ya kan. Nah, sama-sama formalitas yang kedua sudah pasti masuk kerja. Formalitas yang ketiga, alasan apa ya supaya dia terima? Maka pertanyaannya yang jelimet. Nah ya, yang diteliti. Nah, rata-rata seorang hamba yang mendapatkan ya hisab yang sangat teliti ini jarang-jarang masuk surga, Bu. Lebih banyak masuk ke dalam neraka. Ya tadi kayak di dalam dunia pekerjaan, kalau sudah yang aneh-aneh pertanyaannya itu alasan doang, pada dasarnya mah. Sama ibu-ibu kalau lagi nyari calon menantu ya kan ya, dicarinya yang susah-susah biar alasan menolak. Nah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun seperti demikian ya. Ada kelompok yang ketiga, orang-orang yang dihisab Allah dengan hisab yang teliti. Nah, orang-orang yang sudah nyata, siapa sajakah orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Ada 70.000. Nah, Bu, manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman yang dihisab yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000. Bayangin Bu, masuk enggak kita? Lah 70.000. Nah ya, tapi dari setiap orang yang 70.000 ini, dia akan dapat membawa 70 orang yang tanpa hisab. Mudah-mudahan ya. Jadi 70.000 nih udah dipilih satu orang, misalnya wahai Ibu Rodiah, aduh amin Allahumma amin, aku berikan kesempatanmu untuk memilih 70 orang lagi tuh. Ibu Ustazah Hajaroh ambil 70 orang, Ibu Ketua Majelis Taklim ambil 70 orang, Jamaah Al-Ikhlas masuk 70 orang. Silahkan ambil dari masing-masing 70 orang. Siapa baik ya 70 orang teh ya, karena tidak banyak. Siapakah yang mendapatkan itu? Jadi masing-masing saking bingungnya akan di random, diserok kalau ikan mah Bu ya, dijaring. Nah ya, dijaring, jadi dikumpulkan nih, silakan ada orang mukminat semuanya ya, silakan ambil
sebanyak-banyaknya, ambil jaring pakai apa ya, dijaring, dan hanya mendapatkan kesempatan 3 kali serokan, 3 kali menjaring. Yang beruntung itulah yang dapat masuk surga tanpa hisab. Nah, tapi yang bakal dijaring, yang bakal diserok itu adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Manusia pilihan yang pertama, ya, kata Rasulullah, yang bakal ikut terjaring masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab adalah orang yang suka memaafkan manusia. Tuh, Bu, gampang nggak? Itu masalahnya. Sholat mah saya bisa, puasa saya bisa, ya kan? Zakat bisa, sholat tahajud bisa dilakukan. Tapi ketika memaafkan orang yang bersalah, itulah yang terkadang manusia itu berat. Maafin sih maafin, tapi kalau untuk balik lagi kayak dulu mah kayaknya susah. Ya kan? Bener gak, Bu? Iya, itu manusia. Makanya jaminannya hebat. Kalau ibu pengen masuk di antara orang yang masuk surganya Allah tanpa hisab, maka mudahkanlah hatimu untuk ikhlas, untuk memaafkan. Paksakan hatimu untuk selalu ikhlas dan memaafkan. Suami nggak ngurusin, maafkan. Anak-anak gak nurut, maafkan. Anak-anak lagi ngelawan sama kita, maafkan. Saudara lagi nguji kita, maafkan. Tetangga lagi pada nyebelin, maafkan. Pemerintah lagi dolim sama kita, lagi pada ngurusin rakyatnya, maafkan. Karena apa? Karena kita pengen masuk surga tanpa hisab. Maka fokus kita pada saat ini, Bu, bagaimana caranya kita masuk surga? Udah, dengan cara memaafkan manusia. Ini bagian yang bakalan kena serokan, kena jaring. Tuh ya. Tapi kan tentu saja harus sholat dulu. Jangan gak sholat gak bakal masuk ke sana ya. Nah, kemudian siapa lagi dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Yang pertama, orang yang jika sakit tidak mencari obat kepada manusia. Bu, orang yang sakit yang tidak mencari obat pada manusia. Kebalikan zaman sekarang, di mana-mana klinik buka, rumah sakit di tiap RW ada. Dikit-dikit, apalagi merasa bayar BPJS. Puyang sedikit ke dokter, ya Bu ya. Mules sedikit ke dokter ya. Pinggang sakit ke dokter, nah ya. Bu, nih kalau mau masuk ke 70 ribu orang, jangan gampang mengeluh. Artinya mengeluh ya, ngeluh aja kerjaannya. Tanggal muda ngeluh, tanggal tua ngeluh ya. Nggak punya tanggal ngeluh lagi ya. Iya, ini tandanya orang yang tidak ikhlas, tidak ikhlas pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahasa dari orang yang jika sakit tidak mencari obat pada orang lain itu artinya adalah orang yang tidak bisa ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu apa? Oh, yang ketiga ya. Nah, di samping dia tidak meminta mencari obat kepada
orang lain, dia juga di dalam berbuat baik, di dalam melakukan satu ibadah itu tidak berdasarkan kepada wangsit atau kepada mujarobat. Tuh dalam bahasa itunya ada ya, kitab mujarobat nih. Hari baik Senin, hari sial Selasa, hari naas Sabtu, itu teh siapa ya? Mau hajatan ntar bulan apa ya, jangan bulan kapit kapit bang ya kan, kapit katanya nanti rezekinya sempit. Nah ya, jangan bepergian, nggak boleh hari Sabtu karena sial naas itu kan ada. Nomor 13 itu nomor sial. Nah artinya apa? Orang yang bakal masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab adalah membersihkan hatinya dari kemusyrikan, hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah syarat untuk menjadi golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah. Kemudian innallaha ala kulli syai'in hasiba, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu menghisabnya. Lalu ada golongan orang yang mendapatkan hisab yang ringan, yang mudah, yang tidak berat. Itu bagi siapa? Bagi orang yang di dunianya sering menghisab dirinya, sering muhasabah dirinya, sering menghitung-hitung dirinya, bukan ngitungin orang ya. Umur saya nih sampai segini ya Allah, dulu remaja saya seperti apa ya, masa muda seperti apa, banyak maksiat yang sudah saya lakukan, banyak hal-hal kewajiban yang saya tinggalkan. Itu harus diingat-ingat Bu ya, diingat, dihitung. Tapi tidak cukup dengan itu. Setiap maksiat yang dilakukan perbaiki dengan bertaubat kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusannya dengan manusia, tidak cuma istighfar, tapi harus diperbaiki apa kesalahannya. Dan untuk hal yang wajib yang pernah ditinggalkan, cara memperbaikinya menggenapinya ya, nggak cuma ya Allah dosa saya banyak, ya Allah dosa saya banyak, tapi kagak ngapa-ngapain. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi tidak berusaha memperbaiki. Nah, maka bagi orang yang sering menghisab dirinya saat di dunia, ketika di akhirat Allah ringankan hisabnya. Hisabnya enggak banyak-banyak, enggak susah-susah, hisabnya dimudahkan. Lalu yang ketiga, orang yang akan mendapatkan hisab yang diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang selama hidupnya tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah meneliti dirinya, tidak pernah menghitung dosa-dosanya. Dia mah percaya baik, ya udahlah Allah kan maha pengampun, udahlah saya mah yakin deh kayaknya saya teh pasti masuk surga. Nah ya, maka ada contoh dari Nabi Daud, maka sibukkanlah wahai hamba Allah, ada kalanya waktu untuk ibadah, ada kalanya waktu untuk bekerja, ada kalanya waktu untuk bersosialisasi. Jangan lupa ada kalanya waktu untuk diri kita menghisabi diri kita sendiri. Nah ya, itu tentang hisab. Hisab jadi ada yang tanpa hisab, ada yang hisabnya ringan,
ada yang hisabnya diteliti. Hal apa saja yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah tentang umur. Umur ya. Untuk apa dihabiskan? Dari umur balik ibu umur berapa? Haid pertama ya 9 sampai dengan 15 tahun. Bisa haidnya di umur 9, bisa haidnya di umur 10. Awal pertama haid itulah awal pertama balik yang pasti akan ditanya sampai dengan masanya meninggal. Itu kalau yang sehat. Kalau di tengah-tengah pikun gimana? Naudzubillah min dzalik ya. Kalau sudah pikun ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Nah, yang kedua adalah tentang masa muda. Masa mudanya ketika masa kuat. Masa kuat inilah yang akan banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa masa muda mau digunakan? Apakah untuk ibadah, cari ilmu? Apakah untuk hal yang senang-senang saja? Anak muda Bu diingatkan, karena ini hisab yang paling berat. Yang ketiga adalah tentang ilmu. Apa yang telah diamalkan dari ilmu yang didapatkan. Rajin cari ilmu, seminggu full. Senin di sana, Selasa di sini, Rabu di sono, Kamis di situ. Tapi nggak ada yang diamalkan. Nah, ya Bu, nanti ilmu akan memintai pertanggungjawaban. Yang keempat adalah tentang harta. Tuh, udah lebih 5 menit ya Bu ya. Tentang harta. Dari mana? Dari mana mendapatkan? Pertama, dari mana mendapatkan? Dari mana mendapatkan? Bagaimana mendapatkan? Kalau harta tuh urusannya nggak cuma satu. Dari mana mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan kemana digunakan? Tuh harta 3. Dari mana, bagaimana, dan kemana? Tentang harta tuh paling lama nih Bu. Nah, ya, 4 hal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya, lupa. Tahu ya Allah, saya teh lupa. Kalau ada tabungan tuh ya, sisa 20.000. Duit dari mana tuh? Tahu ya Allah, lupa. Kalau yang kecil-kecil saya lupa ya Allah, kalau gede-gede saya ingat. Nah, itu kalau yang duitnya banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan ya untuk membuka catatan amal. Raqib Atid, lihat catatannya. Tuh, tentang duit 20.000. Kegedean 20.000 1.000. Bu, 1.000 ditanya. Kita kan duit 1.000 tuh udah nggak dianggap ya. Kalau udah di jalan duit 1.000 juga udah kagak mau ngambil. Ya, saking tidak beraganya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu akan dibuka catatannya. Raqib Atid kan punya catatan nih, tiap hari ada bersama kita. Setelah dibuka ditanya, iya nih ya Allah nih, dia dapat duit 20.000 1.000 itu dari mana? Oh, ada kelebihan kembalian. Waktu belanja di warungnya si ibu ini, si ibu A, enggak,
bohong. Enggak ya Allah, enggak begitu. Saya belum pernah kok belanja sama ibu A. Apakah Allah langsung mengiyakan? Maka akan Allah perintahkan kepada siapa? Kepada anggota tubuhnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Yasin. Allah akan mengunci mulut mereka dan memerintahkan kepada siapa? Kepada kami tangan-tangannya dan bersaksi kaki-kaki mereka. Nah, sudah tidak lagi bisa menghindar. Apakah cukup sampai di situ? Dipanggil saksinya, hai ibu A, kenal nggak nih sama emak ini? Oh iya pernah ya Allah. Pernahkah dia berbelanja? Iya, belanja apa? Terigu, minyak goreng. Kasih duitnya berapa? 50.000. Harusnya pas saya kembalikan 20.000. Tuh. Jadi tidak akan bisa lengah. Begitulah setiap manusia akan mempertanggungjawabkan, akan dihisab, akan ditelisik serinci mungkin, sedetail mungkin, tanpa terlewatkan. Bu, nah, muhasabah diri. Ayo diingat-ingat, pernah punya sangkut pautan sama apa? Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang bangkrut. Ketika Rasulullah ditanya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, orang yang gak punya duit ya Rasul, orang yang gak punya harta. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya orang yang bangkrut adalah yaitu orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal kebaikan, dengan berbagai amal ibadah, ya. Tapi apa? Begitu dihisab, semua amal kebaikannya habis diserahkan kepada orang yang pernah ia zolimi ketika di dunia. Dia serahkan kepada orang yang pernah dia caci maki ketika di dunia. Dia serahkan amalnya kepada orang yang pernah dia gibahi ketika di dunia. Nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Dia serahkan amal ibadahnya kepada orang yang pernah dia fitnah ketika di dunia. Itulah orang yang bangkrut. Kalau amal ibadahnya sudah habis, sementara urusan dengan orang lain belum selesai, maka apa? Dosanya akan ditimpakan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, ini pelajaran bagi kita, harus berhati-hati terhadap Al-Hasib, yaitu Allah yang maha menghitung. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah, ya, bertaubatlah sebelum mati. Bu, cepat-cepat bertobat. Yang pertama, mengakui kesalahan kita, mengakui kelalaian kita. Yang kedua, menyempurnakan apa-apa yang kurang. Dari mana? Dari keparduan kita, dari kewajiban kita yang pernah ditinggalkan, disempurnakan, digenapi, dicocoki, dibayari. Dan yang ketiga, ya, mengembalikan kedzaliman
yang pernah kita lakukan kepada sesama. Pernah minjem pancinya teman tetangga, balikin. Pernah minjem sendok, piring, mangkok, gelas, kembalikan. Kalau barangnya sudah tidak ada, diganti. Minta ikhlasnya, minta ridhonya, karena ini Bu yang bakal nyerimpelin kita di akhirat. Kalau sama Allah mah tinggal taubat, istighfar, ibadah yang banyak, ngaji banyak, sholat. Tapi kalau sama manusia tuh Bu, kalau manusianya yang didoliminya belum ikhlas, maka belum selesai urusannya. Ya, maka berhati-hatilah ya. Itu salah satu cara kita menghindari dihisab di akhirat ya. Nah, ada satu lagi ini yang paling penting ya. Adapun ya cara lain untuk menghindari hisab, yaitu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, pertama, para penuntut ilmu nih, ibu-ibu yang rajin ngaji, Masya Allah ya, termasuk kita dalamnya. Satu, para penuntut ilmu, tapi ilmunya kudu diamalkan. Yang kedua, perempuan yang taat kepada suami walaupun suaminya tidak baik, walaupun suaminya tidak sayang, walaupun suaminya sudah tidak cinta lagi, sudah tidak perhatian lagi, udah sering cuekin kita mah tetap taat kepada suami. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya dulunya nggak ngurusin, bapaknya kabur, emaknya kabur, pas udah datang udah tua, sudah nggak bisa apa-apa, minta diurus sama kita, tetap kudu diurusi, tetap kita harus berbakti. Maka bagi ketiga kelompok tersebut, kata Rasulullah ya, dia akan mendapatkan balasan yang utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Bu, iya. Nah ya, jadi kalau pengen mendapatkan hisab yang ringan, bahkan bisa tidak dihisab, maka jadilah orang penuntut ilmu, baik dia mengaji ataupun yang mengajar. Ada orang yang cinta ilmu, jadilah seorang istri yang selalu taat kepada suami. Jadilah anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Maka ketiga tersebut ya, golongan tersebut, maka termasuk orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya pelajaran kita tentang Al-Hasib, yang maha menghitung, yang maha menghisab semua amalan-amalan perbuatan hambanya, baik yang taat ataupun yang maksiat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan wasilah syafaatnya Rasulullah SAW, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dihisab dapat hisabnya yang ringan, maka untuk mendapatkan itu semua sering-seringlah kita menghisab diri kita selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina sabina wa karimina dukhrina wa maulana Muhammad sallim tabaraka sahabati rasulullah ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiri hamdan amin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril tatil Qur'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik ya dzal jalali wal ikram amit ala dinika. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jismi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwina bis sakaratil maut najatan minan nar wa fil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sebelum ditutup ada satu doa ya yang harus kita baca setiap habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, setelah ba'da sholat supaya mendapatkan hisab yang ringan. Gampang kan Bu? Hafalkan Bu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau lupa ya Allah, hisab aku nanti ya Allah dengan hisab yang ringan. Kalau lupa bacaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.